Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah di pagi hari yang berbahagia ini. Allah lunakkan hati kita, diringankan langkah kaki kita hadir di majlis ilmu ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an taqduwa fata'allama baban min kitabillah khairul laka man an tusalliya mi'atu rak'atin. Tidaklah orang yang hadir di majlis ilmu, dia tinggalkan aktivitas dunianya, dia tutup ladang rezekinya, dia hadir dan duduk di majlis-majlis taklim. Duduk engkau itu, kata Nabi, khairul laka man an tusalliya mi'atu rak'atin, lebih istimewa daripada 100 rakaat solat sunat dalam satu hari. Saya kira kita yang hadir ini enggak pernah satu hari solat sunat 100 rakaat. Yakin kali saya enggak pernah. Termasuk saya, Bu. Alhamdulillah, Selasa yang lalu saya baru sampai membimbing jamaah umroh satu pesawat. Dan banyak saya lihat sehebat apapun taatnya dia, takkan pernah dan sanggup dia melakukan solat sunat 100 rakaat di Masjid Nabawi. Kita yang hadir hari ini tak perlu ke Mekah, enggak perlu ke Madinah. Allah kasih kita pahala 100 rakaat solat sunat hanya duduk. Duduk. Belum mengamalkan. Hanya duduk saja, lain mendengar, lain mengamalkan, hanya duduk saja. Maka rugilah orang-orang yang tidak memanfaatkan waktu itu. Imam Ibnu Athaillah mengingatkan, malam ya'rifin ni'am bi ujdaniha arrafaha bi ujudi fuqdaniha. Siapa yang tidak merasakan ketika nikmat itu ada padanya, akan terlalu lama dia menangisi ketika nikmat tiada darinya. Mudah-mudahan duduk Bapak Ibu di masjid ini, pertama perbaiki niat dulu. Sama-sama kita berniat, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kemudian dalam riwayat yang berbeda, sekali duduk di majelis ilmu itu, kata Nabi, lebih hebat daripada 1000 kali solat jenazah. Solat jenazah ini sekali kita hadiri, sekali ikut solat jenazah, pahalanya kiroton. Wa ma kiroton ya Rasulullah mislul jabalainil azimain, semisal 2 gunung yang paling besar. Apa gunung yang paling besar? Uhud. Jadi orang yang ikut solat jenazah pahalanya 2 gunung Uhud. Coba yang mati satu hari 10 orang ikut kita menyolatkannya, berapa gunung dapat kita? Kuceritakan hadis ini di pengajian ibu-ibu. Ada mak-mak termotivasi, asal bangun pagi kerjanya meneleponi kawannya, di mana orang mati hari ini? Mau ikut dia nyolatkan jenazah. 10.000 kali pun Bapak Ibu menyolatkan jenazah, hukumnya tak berubah, tetap fardu kifayah. Tapi menuntut ilmu hukumnya fardu ain, tetap menang 5 menit menuntut ilmu ini. Nah, cuman kalau ada orang mati, jangan Bapak tak ikut. Mana tahu pergi solat zuhur, solat asar ke masjid orang, lagi ada jenazah, jangan pulang sebelum ikut solat jenazah. Karena besarnya pahalanya. Ustaz, kayak mana aku mau ikut? Terlambat. Ada masbuk solat jenazah. Bagaimana masbuk solat jenazah? Disitulah saya perhatikan, enggak semua orang yang berangkat umroh itu orang pintar. Setelah solat
pasti ada yang mati di Madinah. Setelah sholat nggak ada yang mati, ada aja yang mati. Jemaah saya meninggal 1 orang. Sehat, nggak ada sakitnya. Habis dia tawaf, udah istirahat dulu. Kami siapnya asar. Udah istirahat dulu Pak. Nanti maghrib jam-jam 6 kita berangkat ke masjid. Istirahat dia, nggak bangun-bangun, meninggal. Sehat aja mati, apalagi sakit. Karena mati itu dekat dengan orang yang sakit. Jadi bapak-bapak, ada orang menyolatkan jenazah itu, umpamanya imamnya udah takbir kedua, ikut dia takbir kedua, salam imam, salam dia. Salah itu. Jadi masbuk solat jenazah itu paling mudah. Cukup dengan mengurutkan rukun bacaannya. Berapa rukun bacaannya? Cuma 3. Rukunnya 4, bacaannya yang wajib 3. Setelah takbir lah ya. Takbir pertama Al-Fatihah. Takbir yang kedua solawat. Takbir yang ketiga Allahumma gfir lahu. Takbir yang keempat, takbirnya rukun, bacaannya sunnah. Allahumma gfir, Allahumma la tahrimna, itu hukumnya sunnah. Jadi kalau bapak telat, tak usah tanya-tanya. Umpamanya orang udah mulai sholat jenazah, bapak masuk, kan bingung kita. Udah takbir berapa orang ini sebenarnya? Nggak usah tanya-tanya, ketahuan itu nanti. Malah kalau bertanya bisa batal sholat kawan, tuh latah pula dia. Udah takbir keberapa kalian? Baru 2 loh katanya. Kacau itu. Jadi bagaimana caranya? Cukup bapak mengurutkan takbirnya, bacaannya. Orang ini sekarang sholat jenazah berjamaah. Anggaplah orang itu sekarang sedang takbir yang kedua. Berarti orang itu sedang baca apa? Allahumma sholli. Bapak datang, langsung takbir. Allahu Akbar. Apa bacaan bapak? Fatihah. Orang itu takbir ketiga baca Allahumma gfir lahu. Bapak apa bacaannya? Solawat. Orang itu takbir keempat Allahumma la tahrimna. Kita apa bacaannya? Allahumma gfir lahu. Kan udah ketahuan satu lagi. Orang itu salam kiri kanan, kita tambah Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna. Udah salam. Asumsi sekarang orang itu sedang takbir yang ketiga. Berarti orang itu sedang membaca Allahumma gfir lahu. Kita masuk Allahu Akbar. Apa bacaannya? Fatihah. Orang itu takbir keempat Allahumma la tahrimna. Kita Allahumma sholli. Orang itu salam, kan udah ketahuan berapa kurangnya. Allahu Akbar, Allahumma gfir lahu. Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna. Asumsi terakhir, mereka sedang takbir keempat. Sedang baca Allahumma la tahrimna. Kita masuk Allahu Akbar. Apa bacaan kita? Fatihah. Orang itu salam, kan udah ketahuan 3 lagi. Allahu Akbar, Allahumma sholli. Allahu Akbar, Allahumma gfir lahu. Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna. Jadi kalau ada orang yang meninggal, walaupun awak tak kenal, selagi dia muslim, ikut nyolatkannya. Kenapa? Pahalanya luar biasa. Jadi ini saya tengok orang umpamanya asumsinya imamnya sedang takbir ketiga, berarti lagi membaca Allahumma gfir lahu. Datang dia, Allahu Akbar. Salam orang itu, salam dia. Berarti kan baru 2 rakaat, 2 takbir. Nah, jadi ternyata enggak semua orang yang pergi ke Mekah tuh beriman. Apalagi yang saya banyak lihat, kebetulan saya di pesawat tuh diunjuk direktur PI, pembimbing ibadah. Ini kan yang di pesawat tuh banyak, ada yang dari Bali, ada yang dari Pekanbaru, ada yang dari Aceh, dari mana-mana. Mereka udah belajar di kampungnya masing-masing. Tapi tayamum pun kesalahan. Nah, ini mumpung aku teringat ini. Ini tayamum ini kan pasti akan kita pakai, Pak. Kalau nggak di kendaraan, lagi sakit suatu hari, nggak bisa kena air, boleh bertayamum. Jadi tayamum itu bedanya dengan wudu. Kalau tayamum itu, wudu itu sunnah 3 kali. Muka 3, kepala 3, kuping 3, tangan 3, kaki 3. Kalau dia tayamum cukup 1 kali. Nah, jadi rukun tayamum itu cuma 2, muka dan tangan. Jadi boleh dari bawah. Ini kalau jelaslah debunya ini ya. Kalau di pesawat kan tak ada debu itu, kias saja. Jadi boleh dari bawah. Dah. Boleh dari atas. Enggak lah, saya baru botak saya, Pak.
Malas. Kan botak seumur hidup kan gak sering-sering. Nah, dari atas gini. Nah, dari atas boleh. Tempelkan. Dah. Nah, itu muka. Jadi yang paling banyak salahnya di mana? Di tangan. Nah, tangan ini paling banyak salah. Jadi mau umroh pun awak harus berilmu lah. Jangan main berangkat-berangkat aja. Tangan tuh, tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. Ya. Nampak ya Pak? Kanan di atas, kiri di bawah. Tarik sampai siku. Nah, berhenti dulu. Yang tangan kanan ini mutar ke kiri, tangan kiri ini mutar, jadi berlawanan. Berlawanan nanti ke punggungnya. Nah, gini dia. Ini ke atas. Nah, ini ke jempol ya. Ke jempol piginya. Nah, dah. Ini jangan lepas. Ini tangan kanan ini buat ke bawah. Nah, tarik ke bawah. Nah, putar. Kenapa nggak boleh kena ini sama ini? Istilah wudhu namanya mustakmal. Jadi kalau kita bertayamum kena lagi ininya, batal tayamumnya. Sebagaimana batalnya wudhu karena air yang bekas dipakai. Ayo, pelan-pelan saya. Tangan kanan di atas. Ayo Pak, praktek kita Pak. Kita izin ya. Tarik sampai siku. Dah. Berlawanan mutarnya. Nah, putar. Kemudian tarik ini ke sini, jempol. Nah, dah. Baru ini kemasukan kemari. Oke, tarik ke bawah. Putar. Nah, dah, ke jempol juga piginya. Nah, jadi yang paling banyak apa kayak gitu. Nah, nanti awak nasihati ada gurunya di situ merajuk pula dia. Nah, sekali lagi Bu yang dari sana nggak nampak tadi ya. Tangan kanan di atas, kiri di bawah. Tarik sampai siku, dah, berlawanan mutarnya. Nah, langsung ke atas, ke jempol ya, ke jempol. Nah, dah, udah begini, ini taruh ke bawah. Nah, tarik ke bawah. Dah, ini putar ke atas lagi, ke jempol. Nah, itulah dia. Iya Pak, iya. Jadi masalah itu misalkan kita memang kalau air yang bekas kita pakai itu kan netes. Iya. Itu nggak sah. Tapi kalau misalkan kita wudhu di keran, itu kan Iya. netes juga itu. Kalau kita wudhunya di keran, air yang bekas tampungan dari anggota wudhu itu tak boleh dipakai lagi untuk berwudhu, tapi boleh untuk yang lain. Itu yang disebut dengan mustakmal. Kalau kita mengambilnya dari gayung atau ember, hati-hati. Kalau air satu ember itu kan kecil, sikit. Nah, taruhlah panjangnya cuma 60 cm, sikit. Bolehkah dia dibuat untuk berwudu? Boleh. Asal hati-hati. Jangan sampai bekas wudu yang itu menempel atau berjatuhan kembali ke situ. Maka supaya aman, boleh jatuh dengan satu syarat. Jadikan tangan bapak ini sebagai gayung. Jadi niatkan tangan itu sebagai gayung, jadi mengambilnya diciduk. Nah, ini embernya. Nah, langsung masukkan tangan ke ember itu. Nah, tapi tangannya kena. Dia niatkan tangan itu bukan gayung, tapi tangannya itu kan tangan, tapi sebagai gayung. Itulah caranya supaya tidak mustakmal. Jadi hati-hati. Kalau ngambil di keran tak ditampung aman, tapi kalau ditampung, air tampungan itu yang disebut mustakmal. Kalau dari keran itu tidak. Artinya boleh dipakai untuk yang lain, tapi tak bisa lagi untuk berwuduk kedua kalinya. Nah, jadi tayamum ini wajib dipelajari. Suatu hari pasti bertayamum. Kapanlah kita bertayamum? Di mobil, ibu-ibu berangkat pagi ke sentral, pulang jam 6 sore. Nah, rupanya di Jalan Pandu kena azan. Prediksi sampai di Kosek, di rumah dinas Isya. Berarti kan maghrib kena. Jadi kayak mana sholatnya? Kalau ibu nggak sholat, nanti mengkodo maghrib di rumah. Mengkodo itu tetap berdosa karena nggak sholat pada yang pertama. Jadi apa yang dilakukan? Ada orang yang bertayamum,
Ada orang tidak bertayamum tapi iadah. Apa itu iadah? Mengulang solat untuk kedua kalinya karena solat yang pertama dianggap tidak sempurna. Tapi solat pertama itu wajib solat. Seperti kami semalam pulang dari Jeddah itu. Ini kan di Madinah lagi apa nih Pak? Lagi badai pasir. Jadi kami berangkat sampai ke Madinah itu jam 5 sore. Hampir 20 menit putar-putar itu pesawat itu di atas. Nggak berani turun karena luar biasa badainya. Tapi yang di belakang kami yang lebih parah lagi. Satu hari itu dari Kuala Namu 2 pesawat berangkat. Yang di belakang kami 1 jam di belakang. Itu sampai ke Madinah itu 6 jam kemudian. Berarti hampir 12 jam orang itu Pak. 6 udah sampai turunnya orang itu jam 7. Seharusnya mendaratnya di jam 7. Tapi karena badainya keliling-keliling nggak bisa. Akhirnya orang tuh turunnya di Jeddah. Dari Jeddah nunggu lagi, baru berangkat lagi ke Madinah sampai jam 12:30 malam. Wah, luar biasa. Karena di sana lagi badainya luar biasa. Tapi udah mulai musim hujan. Biasanya kalau sudah datang badai berdampingan dengan hujan itu ciri-ciri pergantian musim. Nah, kemarin saya di sana 48 derajat, makanya agak gosong sedikit. Tapi memang piginya gosong juga ya kan. Nah, jadi Bapak jamaah dimuliakan Allah. Pulangnya jam 1 malam dari sana, berarti kena subuh. Kena subuh di pesawat tuh. Saya perhatikan ada orang bertayamum dengan kursi pesawat. Sekarang pertanyaannya, sahkah bertayamum dengan kursi pesawat? 4 ulama mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali tidak sah. Kenapa enggak sah? Karena di situ tak ada turab. Apa itu turab? Saripati tanah, namanya debu. Mana mungkin nampak debu kasat mata di situ? Pesawatnya cantik, bersih, AC-nya kuat, dipakum, diberi, enggak karena ada situ. Mana lebih kemungkinan ada debu yang nampak sama mata di kursi pesawat atau di dinding rumah kita? Dinding rumah kita. Nah, tapi dalilnya kias. Adik saya pulang dari Mesir, kayak mana solat di pesawat? Tayamum. Tayamum dalilnya kayak mana? Tapi nggak boleh kata 3 ulama mazhab. Kata Imam Hanafi boleh, dalilnya kias. Bagaimana mengkiaskannya? Kursi datang dari kain, kain datang dari benang, benang datang dari kapas, kapas datang dari pohon, pohon datang dari tunas, tunas datang dari akar, akar datang dari tanah. Setiap benda yang mengandung unsur tanah secara hakiki boleh dijadikan alat untuk bertayamum. Iya pula. Jadi saya bilang sama dia, berarti bertayamum pakai mukamu bisa juga lah. Aku bilang, kau pun tanah. Nah itu. Nah, cuman kalau ada orang bertayamum di pesawat, saya tidak salahkan. Karena memang ada pendapat itu. Tapi kalau saya membawa jemaah, enggak saya suruh jemaah itu sholat pakai tayamum. Jadi kayak mana sholatnya? Boleh enggak pakai wudhu? Boleh. Bisakah kita berwudhu dengan 1 botol, ini berapa mili ini? 330 mili. Boleh. Asal jangan diciduk, tapi dituang. Kalau dituang kan enggak mustakmal dia. Nah, dituang sikit-sikit bisa. Cuman 430 orang di pesawat kayak gitu nggak akan mungkin dikasih izin. Nggak banjir, jorok. Nah, itu pun ada orang yang masuk kamar mandi tak tahu keluar. Nggak tahu dia keluar. Heboh di pesawat tuh. Nah, bingung dia dari mana menghidupkan airnya ini kan. Udah berserak ini Pak. Udah berserak. Aduh itulah namanya jemaahnya nenek-nenek dari kampung sana kan. Nah, kalau nggak bisa pakai air, tayamum. Ada pendapat yang tak menerima tayamum, jadi nggak salat. Inilah yang kedua itu tadi Pak. Namanya pakidut tohuroin. Salat tak berwudu, salat tak bertayamum. Cukup Bapak menghormati waktu salat saja. Jadi kemana arah kiblatnya? Kemana muka pesawat tuh? Kalau pulang kan ke Indonesia. Sholli fardu subuhi sama aja. Allahu Akbar, tapi duduk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, salam kanan, salam kiri. Sekarang pertanyaannya, sahkah sholat subuh itu? Enggak sah. Di mana enggak sahnya? Pertama kiblatnya.
Di mana enggak sahnya? Salah satu syarat sah membaca Al-Fatihah wajib berdiri. Di mana enggak sahnya? Salah satu syarat sholat wajib kontak bumi, enggak kontak. Di mana tidak sahnya? Tidak toharoh. Di mana tidak sahnya? Bisa jadi pakaiannya enggak bersih. Banyaklah indikasi sholatnya tidak sah. Jadi dia sholat itu sekedar menghormati waktu. Sampai nanti dia di kampung halamannya diulang kembali. Sholli fardu subuhi rakaataini, bukan kodoan. I'adatan. Sengaja aku mengulang subuh 2 rakaat lillahi ta'ala. Kalau di pesawat kata pramugari masuk waktu subuh, tak sholat dia, alah udahlah nanti aja lah di Medan. Berarti dia nggak sholat. Sampai di Medan wajib ulang, namanya kodo. Sholli fardu subuhi rakaataini kodoan, dan berdosa. Di mana dosanya? Ada waktunya tak dilakukannya. Kalau yang pertama tadi, dia tetap sholat, tapi tidak sah karena tak terpenuhi syarat. Dia hanya menghormati waktu, sampai dia di tanah airnya, diulangnya kembali sholat itu. Jadi kalau naik pesawat batik sama Lion, kena sholat, pergi pulang. Piginya kena zuhur, pulangnya kena subuh. Tapi kalau kita naik pesawat Saudi, pulangnya aja yang kena subuh, kalau piginya nggak kena. Jadi memang lebih enak naik pesawat, ada kekurangan lah. Kalau naik Lion Batik, dia mendaratnya di Madinah. Tapi kalau Garuda dan Saudi, mendaratnya di Jeddah. Jadi kalau mendarat di Jeddah, sunnah hukumnya ke kota Nabi lah dulu, baru ke Mekah. Jadi kita rugi 8 jam lagi. Dari Jeddah, pergi dulu ke Madinah. Dari Madinah nanti balik lagi ke Jeddah lagi, ke Mekah. Jadi memang cantik, cari aja lah Lion, dah. Sampai ke Madinah, solat perdana kita Isya. Karena kita jam 5 di situ, maghrib kan beres-beres kamar, Isya udah perdana. Tapi kalau kita berangkat Saudi, solat perdananya subuh. Berapa waktu yang kita lewatkan itu. Jadi dari segi efisien waktu, lebih bagus naik Batik atau Lion. Memang kalau dia Saudi itu besar, bertingkat pesawatnya itu saja. Tapi Batik itu pun cantik kok. Kalau Saudi itu memang cantik dari luar, tapi kayak KUPJ juga dalamnya Pak, bocor juga AC-nya. Nah, jadi Bapak jamaah yang dimuliakan Allah, nah balik. Jadi, kenapa saya tegaskan itu? Tayamum ini pasti akan dipakai. Ya Bapak mohon izinlah, suatu hari gawat Indonesia nih, Bapak harus masuk keluar hutan, atau lagi bawa pesawat di enggak, waktu saatnya sholat, dia sholat. Tapi sholatnya kan sholat menghormati waktu. Sholat betulan payah, sholatlah sekedarnya. Jadi tidak gugur kewajiban sholat karena perang. Maka ada sholat khauf namanya. Sholat khauf itu kayak mana? Umpamanya zuhur 2 rakaat, 4 rakaat, boleh dijamak, bikin 2-2. Caranya ganti-gantian sholatnya. Baris pertama, baris kedua. Baris pertama duluan sholat, baris kedua megang senjata. Jadi baris pertama itu sholat di depan, 1 rakaat disempurnakannya. Baris kedua menjaga. Jadi pada 4 tempat boleh sholat tidak melihat tempat sujud. Di antaranya khauf, peperangan. Jadi megang senjata, matanya melihat kemana musuh berada, bukan melihat tempat sujud. Rakaat pertama nanti sempurna di atas, rakaat kedua rakaat pertamanya. Sempurnakan, rakaat pertama pula berjaga. Begitu terusnya sampai. Tapi mudah-mudahan gak usah terjadi lah ya. Sehat-sehat Bapak, tak usahlah perang-perang sampai dunia kiamat. Nah itu kan bila terjadi human error itu. Gak usahlah terjadi perang-perangan, masih banyak lagi mati syahid. Jadi Bapak jangan dimuliakan Allah. Orang yang hadir di majelis ilmu mati syahid itu Pak. Kalau pulangnya mati. Nah, tapi banyak lagi cara-cara mati syahid. Ibu lagi, mati syahid itu gak perlu ke medan tempur. Ibu-ibu yang hadir hari ini, ada seorang sahabat mati di medan perang. Kata Nabi, jangan dimandikan, jangan dikapani. Kenapa orang yang mati di medan perang tak dimandikan, tak dikapani? Yaghfurna. Mereka telah mendapat keampunan dari Allah dan mereka akan dibangkitkan di hari kiamat dengan keadaan matinya. Dan keadaan matinya. Dan itu terbukti 45 tahun setelah terjadinya perang Suhada Uhud.
Di antara yang mati di situ siapa? Paman Nabi. Hamzah. Hamzah bin Abdul Muthalib. Dia dibunuh dari belakang oleh Hindun. Hindun itu suaminya dibunuhnya. Jadi balas dendam dia. Udah dibunuhnya dari belakang, ditikamnya, dikoyaknya jantungnya, dimakannya, dicincang-cincangnya badannya. Sakit hati kali Nabi nengok kawan nih. Cuman itulah Pak Islam tuh. Kalau udah dapat hidayah, ketika dia masuk Islam, jadi sahabat. Begitulah sakitnya hati Nabi nengok dia. Kalau udah mau kau bunuh, bunuh aja lah. Udah jangan ini. Jantungnya dimakan, dicincang-cincang. Badannya dirajang-rajang. Akhirnya ditanamlah kayak gitu hidup-hidup. 45 tahun kemudian di masa Muawiyah. Terjadi banjir di daerah Mekah tuh. Maka kuburan syuhada tadi tuh benaikan. Maka 45 tahun setelah mereka ditanam, saat dilihat jenazahnya masih utuh sebagaimana saat dia mati, berdarah-darah lagi. Ada salah sahabat-sahabat di medan Uhud tuh yang ditusuk pakai tombak di sininya. Ketika terbangkit gara-gara banjir itu, diangkat diginikan tangannya, tercabut tombak tuh dari dadanya. Gitu ditanam, balik lagi kayak gini lagi, berdarah-darah. Jadi orang yang mati menjadi syahid itu tidak dimandikan, tidak dikapani, hanya sekedar disolatkan. Kenapa? Yakfurna, makfurullah, yakfurullah. Mereka telah berada dalam keampunan Allah, dan kelak di hari kiamat nanti Allah akan bangkitkan dari kuburnya dalam keadaan pakaiannya. Surga tempat mereka. Kau usah bapak hayalkan, tenang-tenang aja lah kita. Kau itu udah ngeri kali itu ya kan. Udah gini-gini aja lah hidup nih Pak. Jadi ya, penting jaga negara, bela negara sampai mati, gak usah perang-perang, gini-gini aja. Biar aman dunia ini ya kan Pak. Karena kalau udah perang nanti, kami pun gak ceramah lagi, hilang job kami. Nah, jadi Bapak jamaah yang dimuliakan Allah, balik kita ke pangkal seluruhnya itu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjut dulu. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas definisi, kemudian hebatnya manfaat sholat. Sekarang kita sebutkan dalam Irsadul Ibad ila Sabilir Rasyad begini. Wa minas sununil muqaddimati anid dukhuli fis sholatil azan wal iqamatu. Dan salah satu yang dianjurkan, diprioritaskan, disegerakan sebelum masuknya waktu sholat adalah azan dan iqamah. Azan dan iqamah. Azan ini panggilan untuk orang gaib. Qomat itu panggilan untuk orang hadir. Apa bedanya? Tukang azan tuh tak perlu tahu dia siapa yang dipanggilnya. Gitu masuk waktu dia nyambik azan dia. Semua dipanggilnya. Nah, maka suaranya nyaring dan kuat. Tapi kalau qomat itu panggilan untuk orang hadir karena udah dalam masjid semuanya. Jadi nggak perlu berteriak-teriak. Ada tukang qomat berteriak-teriak kayak azan Pak? Nggak ada. Qomat tuh pasti lebih ringan suaranya. Kenapa? Qomat panggilan untuk orang hadir, sementara azan itu panggilan untuk orang gaib. Nah, kemudian pasunnatani limaktubati zakarin. Kedua hal tersebut, azan dan iqamah, tetap disunatkan buat laki-laki. Tetap disunatkan buat laki-laki. Wa in balaghahu azanu ghairihi, walaupun dia telah mendengar azan di masjid yang lain. Misalnya, Bapak sudah mendengar azan di masjid, cuman karena kesibukan Bapak nggak ikut berjamaah. Bapak akan sholat jam 1:30. Ketika Bapak sholat sendiri yang jam 1:30 itu tetap disunnahkan azan dan iqamah. Minimal qomat. Nanti kita bahas hadisnya apa pahalanya kalau sholat sendiri azan dan tak azan. Wal iqamatu li imra'atin, dan qomat itu untuk perempuan. Ibu kan tak wajib sholat ke masjid. Laki-laki pun tak wajibnya. Tapi jangan gara-gara bilang tak wajib tak ke masjid-masjid. Kalau sholat ke masjid itu hukumnya wajib, banyak Indonesia yang berdoa setiap hari. Jadi pendapat ulama tentang laki-laki berjamaah ke masjid itu dua pendapat. Satu, sunnah fardu kifayah, artinya satu orang mewakili semuanya aman di kampung itu.
Yang kedua sunnah kifayah, sunnah muakkad. Dalam mazhab Syafi'i lebih dikuatkan sunnah muakkad, sangat dianjurkan. Ketika Nabi bilang nggak mau dia bakar rumahnya, itu artinya bukan wajib, tapi penganjuran. Betapa luar biasanya kalau sholatnya ke masjid. Apa rupanya hebatnya kalau sholat ke masjid? Ada 3 ibadah kata Nabi yang memiliki keberkahan yang luar biasa dalam pelaksanaannya. Pertama, azan untuk sholat. Yang kedua, berjalan menuju sholat ke masjid ketika sedang teriknya matahari dengan cara berjalan. Apalah contohnya itu? Zuhur. Jadi zuhur itu ke masjid jangan naik sepeda motor, jalan kaki. Jadi berjalan ke masjid ketika terik matahari untuk berjamaah, tafsirnya adalah zuhur. Kemudian yang ketiga, sholat di saf yang pertama. Kenapa orang nggak pernah berlomba di saf pertama? Karena pahala itu abstrak. Ada tapi nggak kelihatan. Yang mau ke situ yang ada iman di hatinya. Dia yakin pahala luar biasa walau tak ditengoknya. Cobalah kata Allah, sekali sholat di saf pertama dapat 1 ekor kambing. Wah, bunuh-bunuhan orang. Udahlah gantianlah, kau kambing kau udah selusin katanya. Saya baru 5 lagi, udahlah gantian. Kenapa nggak pernah berebut? Karena pahala itu abstrak. Berarti yang datang ke situ yang ada iman dan keyakinan di hatinya. Jadi bapak jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi ibu karena sholat ke masjid itu tidak wajib, tapi bukan berarti tak boleh. Malah dalam hadis, jangan kau larang wanita-wanitamu pergi ke masjid. Penting jaga fitnah ya bu. Apa fitnah itu? Pakai minyak wangi berlebihan, berhias berlebihan, atau pakai telekung juga berlebihan, mukena. Ini kan mukena paling banyak di masjid cuma 2, taman bunga, taman buah. Ibu-ibu pakai taman bunga, anak gadis pakai taman buah. Telekung stroberi, telekung semangka, telekung pisang, medan panas, anak gadis itu di depan, nenek itu di belakang. Sambil sholat ngayal dia. Panas sekali lah hari ini. Tengoknya telekung anak gadis itu gambar semangka. Oh iya cocoknya menjus semangka nanti sorenya. Ibu lah kalau di depan ibu telekungnya cantik, mukenanya berbunga-bunga. Kira-kira ibu ngayal nggak kira-kira sikit? Yakin aku ngayal sikit. Paling-paling sambil baca pati, cantik kali telekung kawan ini. Di mana lagaknya dibelinya? Kurasa mahal lah harganya. Enggak lah kayaknya kawinnya aku tengok. Banyak kali bunga mawar, bunga melati, bunga ros. Saya selalu kritik kalau sholat ke masjid, apalagi sholat Jumat, jangan pakai baju iklan yang beriklan-iklan di belakangnya. Ya, kan gitu. Yang paling sering itu apa namanya? Telkomsel. Kan ada itu baju merah putih belakangnya Telkom jaringan tanpa batas. Waktu rupanya di rumahnya internetnya sedang lelet. Bapak tuh sholat di depan, dia di belakang. Allahu Akbar, Telkomsel jaringan tanpa batas. Bohong. Jadi jangan. Kalau bapak pakai baju tentara ke masjid masih aman, nggak ada bacaannya. Ada juga itu pakai baju kaos dia sholat Jumat ke masjid, di belakangnya penjaga langit. Berarti ada penjaga bumi nih. Jangan, bisa haram hukumnya kalau sempat mengganggu sholat orang. Gini-gini aja lah, polos-polos, ya kan? Jadi bapak jangan dimuliakan Allah. Kemudian, jadi ibu kalau mau sholat sendiri usahakan qomat. Tapi suara azan dan qomatnya Pak, ayusmi anab sahuru Pak, sekedar didengar kuping bapak ibu lah. Jangan pula jam 2 mau sholat azannya sampai dengar ke masjid. Allahu Akbar lah, viral itu viral. Jadi pelan-pelan Allahu Akbar. Jadi laki-laki azan dan qomat, perempuan qomat, laki-laki perempuan minimal qomat kalau sholat sendiri. Kemudian wa yujibu sami'uha, diwajibkan mendengarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar. Baru mengatakan faqulu misla ma yaqulu, katakan seperti yang dikatakannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwata illa billah sampai habis. Kemudian walau talian, walaupun engkau sedang membaca Quran, kata Nabi, berhenti. Berhenti dulu baca Quran tuh, dengarkan suara azan tuh.
Katakan seperti yang dikatakannya. Karena hebatnya pahala. Kenapa? Man sami'al azan faqulu misla ma yaqulul muazzin. Siapa yang mendengar azan mengatakan seperti yang dikatakan tukang azan. Apa kata Nabi? Dakhalal jannah, kau masuk surga. Enak kali kunci surganya. Cuman setan mendengar hadis ini Pak nangis. Enak aja ya. Cuman mendengar bahasa nggak bisa. Bapak lagi dia mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha. Datanglah setan, digombalnya lah kawan tu datang kepada bapak. Kau semalam ku tengok kau berdiri-diri di depan sana ngapain? Ya nunggu ke depan. Akhirnya bercakap, habis. Setan mau dilawan. Aku hari Jumat tuh Pak, disetan-setankan orang aku. Iblis lebih ngiri lagi Pak. Setan anaknya, iblis itu ayahnya. Dia me-WA saya malam Selasa ketika saya di Jeddah mengundang ceramah. Ini daerah Jalan Polo ini juga, Masjid Taufik. Mana Masjid Taufik Jalan Polo ini? Iya kan, daerah situ kan? Nah, jadi aku nggak tahu lah fotonya, cuma di situ. Ku baca, tapi belum ku balas karena udah naik pesawat. Maksudku adalah nanti di Medan ku balas. Sampai di Medan lupa ku membalasnya. Tiba-tiba Jumat pagi semalam masuk. Pak Ustadz, jangan sombong kali. Jangan membaca tapi tak membalas. Jangan dibaca saja tapi tak dibalas. Kalau bisa bilang bisa, kalau tidak bilang tak bisa. Bilang tidak. Jangan ajarkan iblis tentang ilmu. Iblis lebih berilmu daripada ustadz. Tapi iblis itu diusir karena tak beradab. Paham sampai sini kan? Katanya, maaf. Berarti aku kan dibilangnya ke iblis. Jadi ku balaslah pula dengan jujur. Waalaikumsalam, minta izin. Entah bapak, entah perempuan. Enggak ada fotonya. Tak tahu aku entah cek, tak cok. Aku bikin aja. Minta izin. Saya membaca WA itu ketika di pesawat pulang dari Jeddah menuju ke Medan. Udah saya baca, insya Allah kan saya baca. Tapi sampai Medan saya lupa. Itu kalau Anda percaya. Kalau Anda tak percaya, sudahlah. Seharusnya kalau Anda butuh telepon, jangan WA. Kalau Anda butuh telepon saya, biar saya ingat. Jangan di WA. Maka harus Anda tabayun. Berarti kalau Anda tidak tabayun, enggak ada bedanya saya dengan Anda. Paham sampai situ kan? Berarti sama-sama iblis. Enak aja bilang orang iblis. Ya bapak juga, janganlah marah-marah. Ya tabayunlah sedikit. Ya entah kenapa mau begini. Alah, jangan marah-marah aja ya kan Bu. Ya jawab bapak zaman dimulia. Sedang baca Quran berhenti. Sangkan hebatnya Fadilah mendengar azan tuh. Wa mutawaddian, walaupun sedang berwudu, usahakan ketika azan jangan berwudu. Habis dulu azan itu baru berwudu. Ataupun kalau ingin berwudu, ketika datang kalimat itu sambil azan, sambil wudu, sambil menjawab. Walau di kitab yang lain hukumnya makruh. Ada 12 tempat perkara yang tak boleh berzikir, di antaranya saat berwudu. Artinya luar biasa Fadilah azan ini. Wa yuhaukilu, katakan hauqalah, la haula pada hayalah sholah, hayalal falah. Wa yusaddiqu, katakan pembenaran pada as-salatu. As-salatu khairum minan naum. Kalau di Madinah naumnya itu nakut-nakut itu pada. Salatu khairum minan naum. Terkejut dengarnya. Sebenarnya naum itu kalau tajwidnya apa namanya itu? Mad asli, 1 alif 2 ketuk. Do re mi naum, cukup. Tapi dalam kaidah ilmu mantik, setiap sesuatu boleh dilewatkan dari matnya asal bukan Quran. Contoh marhaban. Allah walamma tamma min hamlihi, cuman hinya itu kenapa panjang kali? Sahrani ala masuril aqwalil marwiyah, tufiya bil madinatil munawwarati abu Abdullah. Udah kelewatan matnya itu.
Tapi karena dia bukan ayat, makfu'anhu dimaafkan. Jadi kalau ada yang baca naumnya pendek, boleh. Salatu khairum minan naum. Boleh. Kalau dipanjang-panjangkannya juga nggak ada masalah. As-salatu khairum minan naum. Nggak ada masalah. Nah, jadi ketika kita dengar itu, wa yusaddiqu, benarkan, sodaqta wa barirta. Kenapa ada ucapan itu? Nggak ada hujan, nggak ada petir. Bilal bin Rabah naik ke sebuah atap rumah. Tiba-tiba, hayalah sholat, hayalah pala, sholatu khairum minan naum. Waktu itu Nabi belum mati. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Kata Nabi, sodaqta wa barirta. Cocok itu, betul. Cocok. Inilah yang disebut dengan hadis takrir. Apa itu hadis takrir? Nabi tak menyuruh. Nggak ada suruh Nabi, hey Bilal, kalau subuh tambahi as-sholat, nggak ada. Nabi tak pernah melakukannya. Tapi karena padilahnya betul, bagus, Nabi merestuinya. Namanya takrir. Jadi hadis takrir itu hadis pengakuan terhadap amal sahabat dianggap memiliki kemuliaan. Apalah contohnya? Sholat sunat setelah ngambil wudhu. Ada pernah dibikin Nabi itu? Mana pernah? Kata Nabi, bila kalian ambil wudhu, bikinlah sholat sunat 2 rakaat. Nggak ada itu. Jangankan menyuruh, bikin saja Nabi tak pernah. Jadi siapa yang pertama mula-mula membuatnya? Bilal. Bilal itu habis ngambil wudhu, bikinnya sholat sunat. Habis ngambil wudhu, bikinnya sholat sunat 2 rakaat. Tiba-tiba Nabi mendengar suara sendalnya di sorga, padahal orangnya belum mati. Kenapa kau begitu Bilal begini? Apa yang kau lakukan? Aku ya Rasul siap sholat, siap ambil wudhu, saya bikin sholat sunat 2 rakaat. Nggak pernah disuruh Nabi, nggak pernah dibikin Nabi. Tapi karena padilahnya, Nabi merestui. Maka datanglah ulama-ulama kasih namanya sholat sunat wudhu. Nah itu namanya takrir. Nggak pernah dibikin, nggak pernah dilakukan, tapi direstui Nabi. Atau bapak yang baca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratahu wa asila. Sampai itu aja. Nabi jadi imam. Tiba-tiba di belakang sana ada yang baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira subhanallahi bukratahu wa asila. Yang kuat dalilnya Allahumma ba'id. Tiba-tiba gitu salam kiri kanan, kanan kiri. Kata Nabi, yang baca Allahu Akbar itu tadi datang kemari. Saya Rasul, ketakutan dia, pikirnya Nabi marah. Gara-gara ucapan kau itu, kata Nabi, 7 pintu langit terbuka menyambut sholat kita. Berarti luar biasa. Di situ ada Umar bin Khattab. Apa kata Umar? Setelah ku dengar ucapan itu langsung dari bibir Nabi, sampai mati Umar bin Khattab tidak akan meninggalkan ucapan itu dalam sholatku. Maka disebutlah namanya hadis takrir. Jadi bapak, kalau banyak kali kegiatan bapak, ada gini, jangan tak baca doa iftitah. Kan panjang kali itu. Allahu Akbar kabira ni wajjahtunya sholati. Panjang kali. Pendekkan. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Fatihah. Nah, itulah luar biasa. Itulah namanya hadis takrir. Jadi kehebatan Nabi itu, dia bisa melihat yang di belakangnya sejelas dia melihat dan mendengar yang di depannya. Waktu sholat zuhur, Nabi imam, ada yang membaca di belakang sabbihisma rabbikal a'la sampai terganggu kawannya di sampingnya. Kata Nabi, yang baca sabbihisma itu datang ke depan. Kenapa kuat-kuat kali suaramu? Tidak ya Rasul, aku ingin menghatamkan sabbihisma. 1 Quran pun kau baca tak masalah, kata Nabi, asal suaramu tidak melukai tetanggamu. Jadi bacalah suara itu sekedar kupingmu, jangan sampai terdengar kuping tetanggamu. Sholat sunat, sholat zuhur kan sir. Jadi kadang ada orang sholat sir itu dibacanya kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Kawannya alama. Wah ini hilang dia. Entah kemana-mana ayatnya gara-gara itu. Jangan bapak kayak gitu. Ternyata ada sahabat yang pernah ditegur Nabi gara-gara melukai tetangganya. Kenapa? Suaranya terlalu berlebihan. Tapi jangan pula bapak dalam hati juga.
Nggak jelas waktu sholat atau enggak. Jadi jangan kuat kali, jangan dalam hati. Ayusmi anapsahu, sekedar didengar oleh kuping. Nah, kemudian wa yaqulu ba'dahuma, setelah azan dikumandangkan, ada 5 ibadah yang paling besar nilainya. Jangan Bapak tinggalkan ini. Inilah ilmu terakhir yang kuperoleh dari guruku. Jadi guru saya itu pakar fikih internasional. Almarhum As-Syekh Mahmudin Pasaribu. Rupanya di Asia Tenggara ini ada ahlul ilmi wal adl. Apa itu? Apanya? Gurunya para ulama, perkumpulan para ulama Asia Tenggara. Dia itu seminggu sebelum dia meninggal, dia telah dibaiat dan dinobatkan menjadi ahlul ilmi untuk Asia Tenggara. Orang Mandailing Natal, pesantren Purba Baru. Belum lagi dia bertugas, dia meninggal dunia. Artinya kan karena hebat itu ilmunya. Kalau enggak mana mungkin terpilih. Untuk Asia Tenggara dari Indonesia dia perwakilannya. Jadi ada 5 itu. Pusatnya di Thailand, Patani. Belum lagi meninggal, belum lagi bertugas meninggal dunia. Dia katakan ada 5 ibadah yang jangan ditinggalkan setelah azan. Luar biasa ini, Pak. Pertama, seperti yang disebutkan dalam kitab ini. La ilaha illallah. Bapak cukup la ilaha illallah, jangan tambah-tambahi. Karena ada tambah-tambahnya kadang itu. La ilaha illallah, titik, gitu aja. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kemana-mana. Enggak ada lapas Muhammad di situ. Cukup la ilaha illallah saja. Baru la ilaha illallah, la ilaha illallah. 1. Wa yaqulu ba'dahuma. Apa itu? Bersolawat dan salamlah kepada Nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Itu yang pertama. Kenapa kita harus bersolawat? Idza sami'tumul muazzin, kata Nabi, bila kau mendengar suara azan, faqulu misla ma yaqulul muazzin, katakan seperti yang dikatakan tukang azan. Summa sholatu alayya, kemudian bersolawat kepadaku solatan 1 kali saja. Fa innahu man shalla solatan, man shalla alayya solatan. Siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali saja, sallallahu biha asran, Allah mengampunkan dosanya 10 kali. Karena mungkin kita nggak punya dosa. Jadi habis azan jangan langsung berdoa. Allahumma rabb hadhihi, nanti belakangan itu poin kesekian. Nah, ada lagi habis azan langsung salat sunat. Rugi yang 5 ini. La ilaha illallah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Sekali aja. Kenapa kita harus salawat? Inna du'a mauqufun bainas sama'i wal ar la yas'udu say' hatta tusalli ala nabiyyik. Sedikit pun doa seorang hamba tidak akan sampai kepadaku, kata Allah, kecuali dia bersolawat kepada nabinya. Makanya nama nabi ini tidak sah khutbah Jumat, Pak, kalau tak ada nama nabi. Apa rukun khutbah? Pujian, alhamdulillah. Mana tahu khatib Jumatnya berhalangan hadir atau macet tengah jalan, entah apalah alasannya. Kebetulan Bintal juga lagi keluar. Nggak usah, santai aja, nggak usah tengok-tengokan. Tunggu aja, bila saatnya dia nggak datang khatibnya, 5 aja lakukan. Pertama, puji Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sudah cukup itu. 2, salawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. 3, wasiat takwa. Ittaqullah. 4, baca ayat. Misalnya wal asri. Nah, sudah cukup itu yang pertama. Yang rukun kedua nanti baru baca doa. Jadi kalau khatibnya nggak datang, naik Bapak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ittaqullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Dah. Shadaqallahul azim. Mainkanlah Indonesianya sikit. Bapak-bapak, saudara-saudara, mari kita tingkatkan kualitas ketaatan dan keimanan kita kepada Allah. Demikian isi khutbah ini, mudah-mudahan bermanfaat. Duduk, naik lagi. Mainkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli. Ittaqullah. Tadi kan wal asri, gantilah qul huwallah.
Qul huwallahu ahad. Baru berdoa yang kelima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Amin. Cuman itu yang dapatku. Sudah cukup. Ayo kita sholat. Sah. Cuman jangan parah kali kayak gitu pula. Itu kan ceritanya human error. Mana tahu khatibnya nggak datang. Cukup, udah sah itu. Nah, kau pandai bapak bercakap-cakap tambah-tambahi. Kalau tidak, itu saja. Tidak sah khutbah kalau nggak disebut nama-nama. Kalau khatibnya ceramah, bapak perhatikan baca sholawat nggak dia. Kalau ada tuh kadang karena kebiasaan ceramah, kita bawa khutbah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'matah kemana-mana. Lupa dia. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Qala Allah Ta'ala. Lupa dia bersolawat. Kenapa? Udah biasa dengan rautarika dakwah. Kalau khutbah itu ada rukunnya. Tidak sah sholat kalau nggak disebut nama Nabi dalam sholat bapak. Ada rukun qauli. Di antaranya sholat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak berterima doa kalau nggak disebut nama Nabi sebelum berdoa. Tidak berkah masuk ke Masjid Nabawi kalau nggak disebut nama Nabi. Jadi kalau masuk ke masjid ini, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Tapi kalau di Masjid Nabawi, masuk keluar masuk harus berselawat. Masuk ke masjid, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Keluar, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma ftah li abwaaba min fadlik. Nah, sekarang Pak di Madinah itu teratur untuk laki-laki ada aplikasi Edmarna namanya. Edmarna itu kalau dulu masuk ke Raudhah kan kita berebut. Sekarang udah pakai aplikasi, pakai jadwal antri. Kita daftar dulu nomor paspor, nomor ini semuanya lengkap. Dah, Anda masuk ke Raudhah setelah asar jam sekian kata. Udah, antrilah kita. Nah, udah, jadi enggak kayak dulu. Cuman mengakalinya Pak, walaupun masuknya enggak antri kayak dulu, tapi waktunya tetap singkat. Paling 10-15 menit udah hebat kali tuh. Jadi gitu Bapak masuk ke Raudhah tuh biar lebih efisien. Bapak cukup mencari 3 tiang. Gak usah banyak. Kalau 3 tiang nih dapat Bapak udah kalah semuanya. Jadi dalam Raudhah tuh banyak tiang. Yang paten saja. Nah, anggaplah ini Raudhah. Ini yang sana dinding Nabi, dinding makam Nabi. Ini pintu keluar. Dan sini pintu masuk sekalian nanti ziarah ke makam Nabi. Nah, jadi kalau Bapak ke Raudhah, apa yang pertama cari? Jadi ini dinding sekalian rak Quran. Nah, berarti ada 3 tiang yang menyatu dengan kuburan Nabi. Artinya separuh tiangnya ke Raudhah, separuh tiangnya ke dalam kuburan Nabi. Tiang pertama di sudut, tiang kedua di tengah. Nah, tiang yang di tengah itu namanya tiang penjagaan. Jadi Nabi dulu dengan para sahabat 24 jam mengawal Nabi. Maka turun perintah dari Allah. Bilang orang itu istirahat. Tak usah dijaga-jaganya engkau. Aku yang menjagamu. Nah, maka di depan tiang kedua itu ke tengah. Kira-kira 2 meter ke dalam. Ada namanya tiang Abu Lubab. Atau tiang Taubat. Ini yang pertama Bapak cari. Nah, ini tiang ini. Jadi Abu Lubab itu sahabat yang pernah. Balik batang. Dia berkhianat kepada Nabi karena membela musuh. Setelah ketahuan, dia malu, dia bertobat. Diikatnya kakinya, mulutnya, kakinya, semuanya diikatnya. Dia tidak akan melepas itu sebelum Allah mengampunkan dosa-dosanya. Maka turunlah wahyu kepada Nabi bahwa taubatnya telah diterima. Dan dia enggak mau. Kalau enggak Nabi yang membuka ikatannya, dibuka Nabi. Maka tiang itu namanya tiang taubat. Jadi siapa yang datang dari Indonesia membawa banyak dosa, nggak mungkin tahu. Memang itu tujuan kita ke sana. Supaya pulang kayak baik. Tiang itulah Bapak cari. Berebut. Jadi orang kan kalau nggak ngerti, penting masuk sholat. Jangan. Kita yang udah ke sana itu dari Indonesia dipersiapkan. Nanti Raudhah tiang ini cari. Tiangnya di situ. Sholatlah Bapak di situ 2 rakaat. Jangan cepat-cepat sholatnya. Boleh baca sholatnya. Tapi sujudnya lamakan. Nanti Bapak kena usir. Tengoknya ada sholat, kau udah sholat, apa lagi keluar kau? Jangan, sujudnya lamakan. Disitulah Bapak istighfar, A, B, C, D, E, F, G, H, I, terus. Dan sunnah hukumnya masuk Raudhah itu menangis. Kalau nggak menangis, pura-pura kayak menangis pun jadi. Penting menangis. Allah, ya Allah, menangis bikin. Karena memang sunnah hukumnya.
Ada orang menangis karena hati, gitu sampai langsung netes. Ada dipaksa-paksa, tak nangis-nangis dia Pak. Dipaksa, nggak bisa. Nah, udah minta, dah. Dia kira-kira, anggaplah ini tiangnya. Baru kemarinya kira-kira 2 meter, pas di depan mihrab Nabi, depan tempat Nabi imam. Di depannya itu ada tiang, namanya tiang Aisyah, atau disebut tiang undian, tiang tahajud, tiang permohonan, tiang permintaan. Jadi siapa yang punya hajat dari Indonesia, apa saja hajatnya, semua hajat, entah apalah, entah apa, di situ Bapak sholat sunat 2 rakaat. Kalau udah dapat 2 nih, kalau ada London di atas murni, apalagi dapat di sini yang tiang Aisyah ini, seluruh permintaan Bapak akan dikabulkan Allah. Cuman kita kan masuk raudhah ini main sholat aja, penting sholat. Tak tahu-tahu udah penting sholat. Jadi kalau udah masuk dia kali, karena waktunya singkat. Nah gitu keluar dari mihrab tuh, ini mihrab Nabi, tempat imam tuh. Di belakangnya ini pas, di belakang mihrab Nabi ada tiang yang menyatu. Itu namanya tiang pelepah kurma. Dulu Nabi setiap khutbah dia megang pelepah kurma itu. Ditengok sahabat, lucu kali pula Nabi tiangnya pelepah kurma. Datang sahabat, kayak mana ya Rasul kalau ku bikinkan pia tongkat? Boleh kata Nabi. Sudah ditiapkan tongkat, tak dipegang-pegang Nabi lagi dia. Tiba-tiba menjerit dari belakang. Gitulah kau ya Rasul. Begitulah kau, dapat yang baru kau tinggalkan yang lama. Jadi kasihan Nabi dengannya, dia lus-lus Nabi pelepah kurma ini. Kemuliaanmu, siapa saja yang menyentuhmu, semua keinginannya akan dikabulkan Allah. Jadi kalau kita sini kan nggak dikasih, aman. Sudah Bapak ke tiang tobat, di sebelahnya tiang Aisyah. Tiang tobat itu tentang dosa, tiang Aisyah ini segala hajat dari Indonesia. Gitu keluar pintu keluar, sambil kita mau keluar, pegang ini. Banyak ini orang nggak tahu tiang nih Pak. Bapak jangan berdoa di situ, angkat tangan kena usir. Santai aja, pegang-pegang, pura-pura jalan sikit-sikit, gini kan ya kan. Atau pura-pura selfie, supaya polisi itu nggak curiga. Udah tahunya dia itu sebenarnya itu pura-pura. Berdoalah Bapak situ, udah berdoa aja, nggak usah angkat-angkat tangan. Diusirnya pelan-pelan Bapak lagi, tinggi dia balik lagi sedikit lagi. Begitu cara mengakalinya. Begitu ya, kalau tidak kena usir. Kan polisi itu sok-sok hebat itu, uru-uru katanya, tapi kan sambil jalan dia, ya udah pura-pura jalan apa, udah depan dia mundur lagi, doa lagi, peluir, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Inilah yang dilakukan Nabi dulu, memeluk pelepah kurma ini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, minta. Kalau 3 ini Bapak dapat, aduh, dapat semuanya. Itu sekarang enaknya, perempuan juga udah enak sekarang Bu. Dulu kan perempuan tuh rodonya separoh, sekarang seluruhnya. Cuman dikasih waktu, perempuan jam sekian, laki-laki jam sekian. Itu. Saya kan menangis di depan polisi itu. Hari itu jatahnya 1 orang cuma 2 kali Pak. 2 kali kita mendaftar. Kali ketiga error langsung ketahuan. Karena nama kita udah masuk gitu. Ku tengok, tahu orang India itu Pak, tak ada adabnya kan. Dibukanya pagar tuh, berlarian lah orang situ. Mak, ini kesempatan terakhir ini kupikir, ikut saya, aku pun yang terakhir kena tangkap dari belakang. Diusirnya aku, nangis saya Pak. Ku bilang sama dia, aku jauh-jauh datang dari Indonesia untuk berziarah ke makam Rasulku, tega kau usir aku, ku bilang. Diam dia Pak, memang polisi itu walaupun kejam dia, tapi kok yang kayak gitu diam dia. Udahlah pilih kau katanya. Itulah terakhir aku masuk ke situ. Jauh-jauh aku datang dari Indonesia demi kekasihku ini, tega kau usir aku bilang. Memang udah lari aku Pak. Semua orang kepingin berdoa di situ. Nah, jadi kalau Bapak nanti pergi ke situ, Bapak cukup telepon aku biar ku tunjukkan. Jadi di sini. Jadi jangan sembarang masuk. Oh, masuk. Penting udah masuk rodo tadi, udah. Di mana situ? Penting rodo lah katanya. Ada kadang di bawah itu. Sekarang dulu kan tanda rodo itu karpetnya hijau. Sekarang seluruh Masjid Nabawi itu karpetnya udah hijau. Dulu ada yang merah, ada yang hijau. Kalau kau sholat di karpet merah berarti bukan rodo katanya. Oh. Aku kan pertama dulu pergi ke Mekah tahun 2015 kayak gitu.
Katanya, di mana Rodo tuh? Sana. Sholat aku situ. Ku tengok udah rame situ orang nangis-nangis. Sholat aku. Gitu aku pulang-pulang. Aku tadi dari Rodo, aku bilang. Di mana Ustaz Rodo? Itu yang di atasnya ada tukang azan tuh, yang ada lemari kaca. Aku bilang, oh ya. Warna apa karpet merah? Itu bukan Rodo, kata. Rodo tuh karpetnya hijau. Ya juga aku pikir. Nah itulah, tak tahu ilmu itu. Kenapa? Kepingin masuk. Tapi pengalaman yang membuat kita ngerti. Jadi ada cara mengakal-ngakalinya. Jadi kalau bapak nanti pergi ke sana, 3 tiang itu cukup itu. Jangan semuanya. Karena apa? Makin sering bapak sholat sunat, polisi itu kan matanya licik itu. Oh kau udah 4 rakaat kau udah. Pergi dia tariknya. Saya pernah kuakal-akali. Gitu mau datang dia kuangkat tangan. Allah Akbar, tangkapnya tanganku. Kau pura-pura kau pergi. Jadi kalau salat kan nggak dilarangnya. Sebelum takbir dipegang nih tangannya. Allah, dipegangnya. Udah keluar kau, keluar. Jadi saya akal, oh ini berarti kalau udah sekian rakaat kena usir ini. Jadi sekarang caranya biar 4 rakaat tapi dapat 2 tiang tuh. Jadi banyakkan berdoa ketika sujudnya. Kalau sujud tuh bapak nggak bangkit-bangkit, walaupun sejam nggak berani dia tuh ngusir bapak. Ya, masa orang sholat pula di zona kan luar biasa dia itu. Oh, bapak jangan bangkit-bangkit, cuman 1 jam gitu bangkit, maulah bapak pitam di situ. Itu, iya, itu nggak akan berani dia itu, nggak akan berani dia mengganggu orang yang sedang sholat. Walaupun garang polisi itu nggak akan diisi, tapi tahu dia ini kau sekali lagi kan, memang udah diintipnya kita ini. Tahu dia mau datang, Allah tangkapnya tangan kita, jangan kosong lagi banyak cerita, keluar kau keluar. Nah, sekarang udah dibatasi Pak. Cuman caranya begitu. Nah, carilah 2 tiang tuh, banyakkan berdoa ketika sujud. Saya ketika di Madinah ada ulama besar Irak, Baghdad. Ada YouTube-nya itu Pak. Jadi saya ikuti ceramah dia. Apa dia ini kupikir. Kuperhatikan mukanya betul-betul. Dia ini. Saya datangi. Assalamualaikum ya Syekh. Ana min Indonesia. Hal anta ini, kata, aywa. Kalau naam, iyo. Kalau di Arab tu iya tu aywa. Jangan kau ribut, nanti orang ribut. Karena tak mau tersohor ke ulama besar di Irak, Baghdad. Aku duduk aja di sampingnya. Kasih aku 1 amalan yang bisa ku amalkan. Apa kata dia? Aksarus sholawat. Perbanyaklah sholawat. Udah, itu aja. Saya bilang, berikan kepadaku 1 amalan yang membuat aku dekat kepada Allah. Kata beliau, aksarus sholawat. Perbanyak sholawat dalam hidup. Dah, titik. Jadi ketika sama kami ke Rodo, betul ku perhatikan. Dia pun orang yang pintar. Gitu sampai Rodo tuh, yang pertama dicarinya adalah tiang itu. Jadi dia sebelah kirinya, dia sholat di sininya, saya sholat di sebelahnya. Saya bilang, ya Syekh, doakan diriku, anakku, keluargaku, agar lebih taat kepada Allah. Aywa. Dia nggak baik cakap, udah diam aja. Saya doakan. Karena kalau banyak heboh kan ribut jadinya. Jadi kayak gitulah itu, nggak baik cakap dia. Aywa. Minta amalan kasih sedikit udah pergi. Luar biasa. Jadi itulah tiangnya. Tahan lagi bapak ini. Aku tergantungnya. 1, 2 aku tengok udah mulai ini. Jadi bapak jamaah dimuliakan Allah. Nggak usah panjang-panjang lah kasih kita. Ada mau ditanya? Ya. Ya. Yang saya tanyakan pada saat kita sambil bercerita, wudhu cerita, makruh hukumnya. Sambil wudhu cerita-cerita makruh. Malah ketika wudhu makruh hukumnya menjawab salam. Nah, jadi ketika wudhu itu jangan bersalam. Sama ketika makan, ada 12 sempat makan, minum, ketika wudhu, mohon maaf lagi ketika bersetubuh, di majelis ilmu. Di majelis ilmu lagi ceramah, bapak masuk, nggak usah assalamualaikum, makruh hukumnya. Kenapa? Kedudukan belajar itu lebih tinggi daripada itu. Nah, jadi cari tempat, langsung duduk. Sholat ke masjid, tahiyat masjid kan hukumnya sunnah. Tapi ketika taklim sudah mulai, nggak usah tahiyat lagi. Duduk bapak, cari di mana yang kosong. Gantilah tahiyat itu dengan tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah 4 kali. Dalam kitab Busra Karim, dalam kitab Syarah Al-Bukhari,
mengucapkan 4 kali kalimat ini padilahnya sama dengan solat sunat tahiyat dan sujud syukur. Lil adab. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin saya hanya mengingat kembali peristiwa yang pernah saya alami, masalah sholat hajat. Saat itu kami masih dinas di Aceh tahun 99. Kebetulan radar kami itu pernah diserang. Ada bapak buah kami waktu itu kapten Muhammad Toh. Jadi beliau itu pernah mondok di pesantren, sehingga beliau punya ilmu pesantren itu cukup ya kami teladani. Begitu tahun 99 beliau memerintahkan kami untuk sholat hajat jam 12 malam, kembali berzikir di masjid. Kami diarahkan untuk berzikir sampai laku ketika saat itu. Jadi sholat hajat, terus kami berzikir, berdoa. Setelah doa, kami diberikan kacang-kacang itu konas, gotri itu Pak. Ada masing-masing itu 11 gotri dengan harus kami makan dengan pisang 67. Setelah kami lakukan sholat hajat, doa dan zikir, itu kami laksanakan. Beliau menyampaikan ke kami bahwa ada 3 yang tidak pantangan yang tidak boleh dilanggar, yaitu ya saya lupa, cuma 2 yang apa itu nggak salah, makan jajar sama ates bakar karena satu lagi sama. Nah begitu saya selesai dari Aceh, saya pindah ke Medan. 2004-2005 saya laksanakan itu, yang dilanggar saya laksanakan, saya langgar. Maaf kata, pas saya buang hajat, nah itu gotri jatuh di di kloset, bunyi. Dan saya lihat gotri itu warnanya udah hitam, tidak karat, tidak warna hitam. Nah, begitu saya langsung ruqyah. Dan ruqyah, jangan lupa daerahnya, kita ruqyah ke Ustaz. Takut kalau itu menjadi syirik. Nah, ruqyah, Pak Ustaz itu tidak ada tanda-tanda bahwa itu adalah benda yang sifatnya mengundang daripada kesyirikan. Nah di situ saya menanyakan Pak Ustaz, apa hukumnya? Karena itu waktu kami melaksanakan itu kan bersolat, terus berzikir, terus berdoa, baru kami melakukan hukumnya itu apa? Ya. Kalau solat hajat, berzikir, berdoa sesuai syariat, tak ada embel-embel. Solat hajat itu kan ada hajat, memilih satu di antara, seperti istikharah. Dia mau ada hajatnya kepingin ini, ya, solat dia. Tapi solat hajat dalam kitab-kitab fikih yang lebih abdul itu malam Jumat, setelah maghrib menuju isya, bukan di tengah malam. Bapak umpamanya kepingin memiliki ini hajatnya ibu, lakukanlah sholat hajat itu di malam Jumat, maghrib menuju isya. Boleh berakaat-berakaat. Nanti di sujud terakhir ada khusus bacaannya. Saya nggak hafal itu, tekstual kan. Kalau setelah sholat hajat diajarkan zikir tertentu, zikirnya diteliti dulu. Ada zikir itu kadang berbahasa Arab, campur-campur bahasa daerah. Ada sesuatu dimasukkan, yang sesuatu itu halal atau tidak. Biasanya yang seperti itu untuk menjaga tubuhnya. Kalau TNI pula perlu jaga badan, jaga kaki, jaga ini dan sebagainya. Nah ketika dengan adanya itu dia terbawa gini, makin tinggi semangatnya bukan karena Allah, aku udah mandi di benteng ya aku. Apalagi belajar kebal misalnya, udah aman. Itu yang mendatangkan kesyirikan itu. Kenapa? Lebih percaya di sesuatu yang ada di badannya daripada Allah yang menciptakannya. Banyak. Atau bapak mandi air raksa, ada bacaannya.
Dimandikan tubuh itu dengan air raksa dan boleh dicoba setelah itu dimandikan. Dah baca bacaannya, solatnya 2 rakaat. Nah, solatnya nggak masalah, embel-embelnya itu yang masalah. Nah, ambil pisau yang paling parang, kita potong-potong tangan bapak. Aman, tapi ada syaratnya. Apa itu? Jangan makan nangka. Nah, setiap yang bersyarat itu pasti sesuatu. Nah, tadi kan ada syaratnya. Jangan makan genjer. Mungkin itu yang menghancurkannya. Nah, jadi bapak jamaah yang dimuliakan Allah, yang kayak gitu tuh tahu salah. Nah, ya payah kita mati nanti. Awak maunya cepat mati kan gitu. Ditembak langsung mati, syahid kan gitu. Udah ditembak nggak mati-mati, offside terakhir. Nah, udahlah, yang elo-elo aja. Mungkin yang ditanya bapak, nih bapak senyum-senyum, bapak juga bikin juga mungkin versi yang lain. Iya, ya biasanya tukang tinju, tukang karate, apa lagi? Supir preman yang pasti. Ada yang ditanam di badannya silet supaya aduh, udahlah. Biasa yang kayak gitu. Udahlah. Baca aja zikir. Kalau bapak mau kuajari zikir yang datang dari Nabi. Pertama, Nabi tidak pernah meninggalkan kalimat Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Itu dapat saya dari mana ini? Saya ceramah tahun 90-an di negeri lama. Negeri lama itu tahulah bapak tahun 90 kayak mana keadaannya. Yang bisa pantat bersatu dengan tikar, masuk keluar muntah darah. Saya nggak ngerti, namanya saya polos. Itu saya masuk ke sana, jumpa sama ada Pak Matondang. Dia ini juara kasida Presiden Soeharto. Dulu suara dia cantik. Tahun 60-an katanya diadakanlah. Iya, tahun 60 atau 80 enggak, 80-an diadakan pertemuan ulama se-Indonesia di Masjid Raya Medan. Masjid Raya itu kan udah ada tukang azannya, ada tukang imamnya. Karena suaranya dicantik, datang tuan guru di situ. Tondang, kau jadi apa tukang azan? Merajuklah tukang azan yang biasanya. Gitu, hayya 'alas shalah. Habis. Jadi pulang ke sana hampir 2 bulan tak bercakap. Mimpilah ulama Masjid Raya ini bahwa dia nggak bisa bercakap gara-gara ulah dia itu tadi. Maka diwahyukan dalam mimpi itu, pergi dia ke negeri lama, obati dia dengan kalimat ini. Pergilah tuan guru Masjid Raya ini ke negeri lama, rantau pelapat sana. Minta maaf aku. Dia itu yang ngapai kau karena dia sakit hati. Seharusnya dia ngajan, ku suruh kau. Dalam mimpiku aku disuruh mengajarkanmu kalimat ini. Ternyata itu hadis Nabi. Setelah dibaca Pak Yunus itu Bismillahirrahmanirrahim, seminggu kemudian akhirnya dia pun sembuh. Ketika saya ke situ diajarkannya sama saya. Kau masih muda, kau akan ceramah kemana-mana. Kau baca ini, dicarikan, suruhnya anak-anak muda situ, carikan 7 air 7 masjid. Kenapa? Memang ada riwayatnya berobat itu dengan 7 air 7 masjid yang beda asal tanahnya. Jangan di Medan. Ada yang ke di Medan itu datang, Pak boleh minta air? Boleh. Di Medan ini mau 100 masjid airnya tetap Tirta Nadi. Jadi yang mudah mengambilnya itu 7 air 7 masjid itu berbeda apanya sumbernya. Kalau Tanjung Merauke kan nggak semua pakai Tirta Nadi. Mungkin pakai air sumur ini, air sumur itu digabung. Bacalah Bismillahirrahmanirrahim, itulah diminum untuk obat. Semalam ketika di Madinah saya cuma satu tempat yang sedih saya Pak. Karena aku mau mengambil airnya, air yang pernah dilunai Nabi. Sumur Bi'run namanya. Dia ketika terjadi musibah paceklik di Madinah, dia ambil Nabi, diludahinya kolam itu. Maka kolam itu sampai sekarang hidup dan berair. Kolamnya pas di belakang Masjid Kuba. Itu diambil. Saya dulu asal ke sana mengambil itu. Alhamdulillah.